Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ihwah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib yang insyaallah malam ini sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Malam ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita, dan semoga pada malam ini kita tercatat sebagai amal ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari tadabbur malam ini kita awali bersama dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita berbicara tentang masalah salah satu ungkapan, salah satu penyakit hati yang kita bicarakan ya. Surat kalau nggak salah kemarin surat Al-A'raf ayat 179. Masih ingat Kiai? Pak Kiai ingat? Al-A'raf 179. Lah, saya sampaikan begini dulu. Kalimat Allah begini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira, kamu mengatakan diri kamu itu beriman sementara kamu tidak diuji? Begitu kata Allah. Kita jangan ngaku beriman kepada Allah kalau kita ini belum dapat ujian. Jadi kalau dapat ujian Allah, itu kita jangan kemudian ngeluh. Kalau Allah menguji kita, mesti karena Allah tuh cinta kepada kita. Sekali lagi, karena cinta kepada kita. Kalau tidak salah kita juga bicara tentang ulul ilmi dan ulul albab ya kemarin, alhamdulillah. Lah, saya mengawali dari surat Al-Ankabut ayat 2. Saya begini Pak, kalau kita rengang-rengang merenung Pak ya, ya mungkin karena usia ya, sering merenung itu karena usia. Kemudian dalam dekade ini peradaban umat Islam itu kan dalam kepintaran beragama kan naik. Pondok pesantren banyak bertebaran muncul. Pondok tahfidz Quran banyak muncul. Banyak dai-dai muda yang muncul. Banyak anak-anak kecil yang sudah hafidz Quran. Tinggi kan? Tetapi ada yang semerawut. Dari ketinggian ilmu ini ada yang semerawut. Islam itu syariat, di bawahnya ada fikih, di bawahnya ada qiyas, ada ijtihad. Di atas syariat itu akhlak. Akhlak itu adalah jamak dari kata khulukun. Khulukun itu tabiat. Tabiat itu adalah apa tabiat itu? Perilaku. Perilaku Pak ya. Kalau orang Madura andep asor kan gitu ya. Karena tidak mendahulukan akhlak. Coba Pak, dulu saya masih SD sampai SLTA, SLTP. Kalau ketemu guru itu mesti lari Pak. Malu. Atau kalau ada guru kita lewat belakangnya. Ya kan? Coba bayangkan murid sekarang. Begitu enggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Karena guru sekarang ini sudah tidak punya hak imunitas. Padahal Pak,
pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 45, Pak ya, itu namanya konstitusi. Pemerintah itu punya kewajiban untuk bangsanya, untuk meningkatkan iman, takwa, dan akhlakul karimah. Itu kewajiban pemerintah. Ini Undang-Undang Dasar 31 pasal 31 ayat 4. Ayat 3 atau ayat 4-nya 20% APBN, 20% APBD harus meningkatkan iman, takwa, dan akhlak itu. Di Finlandia guru itu gajinya tertinggi daripada yang lain. Dan semua orang di Finlandia itu, di Eropa itu hormat kepada guru. Karena pemerintah membuat guru itu punya hak imunitas dan dihormati oleh pemerintah. Sekarang guru dilecehkan hanya untuk sertifikasi, diiming-iming. Semoga dengan menteri Pak yang baru ini menyadarkan kita untuk menghormati guru, akhlak kita terhadap guru. Kita Pak ada di rumah berapa jam dengan anak, dan anak kita dengan guru berapa jam. Ini tentang pendidikan akhlakul karimah. Maka kalau sudah kita dapat ujian dari Allah seperti itu, peradaban ini, apa yang harus kita sikapi? Kan begitu Pak. Kemudian Rasul mengatakan begini, kalaulah kamu melihat sebuah kemungkaran, kata Rasulullah, maka hentikan dengan kekuasaanmu. Wa illam yastati fabilisanihi, kalau kau tidak punya kekuatan maka dengan lisanmu. Fa illam yastati fabiqalbihi, kalau kamu tidak mampu dengan lisan, doakan. Doakan. Dzalika aful iman, itu sejelek-jelek iman. Doa kepada orang yang berbuat kemungkaran agar tidak mungkar, itu sejelek-jelek iman. Yang terbaik, hentikan dengan kekuasaan, hentikan dengan lisan. Maka dakwah, termasuk dakwah di al-hikmah, itu adalah wa fa illam yastati fabilisanihi, maka kita berdakwah. Lah bagaimana kemudian menghadapi situasi yang saya katakan semerawut tadi itu? Ada orang paham, orang-orang ngerti, tapi terpuruk juga karena kemaksiatannya. Sering saya katakan, kalaulah jasad ini tidak diberi energi dan nutrisi ini, maka lama-kelamaan jasad ini lemas, sakit. Ini kan nutrisi, ini energi juga. Bagi yang makan pisang kepok, yang diabetes mellitus boleh makan 2. Kalau yang tidak punya diabetes 5 boleh. Saya diberi separuh oleh Pak. Karena Pak, oh banyak. Karena Pak Santo tahu diabetes separuh, tidak boleh lebih. Tapi masih diberi ini juga. Ini tidak boleh sebenarnya. Lah, ini jasad. Tetapi kalau jasad ini kemudian terpuruk, ada orang yang kita cintai jasadnya terpuruk, mati. Kira-kira Bapak Ibu nangis enggak? Nangis. Kalau saya mati, paling istri saya nangis. Kan ya toh? Anak saya nangis. Karena jasad saya sudah mati. Tetapi hati kita kan juga perlu energi. Hati kan perlu energi itu. Faham? Pak Kiai, surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang membolak-balikan hati Allah. Hati ini perlu energi. Kan begitu kan? Energi hati itu apa? Zikrullah, ingat kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kan itu doa kita. Kalaulah kemudian hati kita tidak diberi energi, tidak diberi nutrisi, mati hati kita. Kalau hati kita mati, nangis enggak kira-kira? Pernah Bapak mendengar ada orang nangis karena hatinya mati? Umpamanya, semoga Allah menjauhkan. Kemudian
ada keluarga kita yang hatinya mati, kita nangis enggak? Enggak. Padahal kalau jasad kita nangis kan begini. Tapi kalau hati anak kita mati, hati pasangan kita mati, enggak pernah nangis kita, enggak pernah. Ini yang saya katakan dari awal, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Maka jasad dan hati itu diuji oleh Allah. Apa bentuk ujiannya? Yang mau nulis Pak Kiai itu adalah pada surat Al-Anbiya ayat 35. Allah menyatakan gini, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Merasakan loh Pak ya. Bukan setiap yang bernyawa akan mati, tidak begitu. Setiap yang bernyawa dha'iqah, merasakan kematian. Rasa itu sakit Pak, sakit. Tetapi dari 10 sakit itu sudah diambil Rasulullah 9,9-nya. Maka kita harus berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka akan aku uji kamu dengan kebaikan dan juga dengan ketidakbaikan. Itu ujian kita mesti baik, mesti tidak baik. Lah, kalaulah kita diuji oleh Allah dengan baik dan tidak baik, apa sikap kita? Cara untuk menerima ujian dari Allah itu apa? Kok apa? Bagaimana? Bukan apa? Bagaimana mensikapinya? Diuji oleh Allah, enak. Bapak Ibu, besok gudang kita dalam 1 tahun dapat 1 triliun umpamanya. Amin ya rabbal alamin. Maka harus apa? Sedekah. Cara berorganisasi. Sedekah siapa? Cari database kita, anak-anak yatim, anak piatu, anak tidak mampu. Jadikan dia pionir untuk kehidupannya. Kalau kita diuji dengan kalau tidak enak, suatu ketika diberi stroke, sabar, jangan beruntung. Kan begitu bentuk Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kau hanya kembali kepadaku kelak. Kalau kamu mati jasadmu itu hanya di dunia, tetapi kalau kamu mati hatimu, maka itu selamanya kamu akan terpuruk. Pak, Bapak, kalau dengar nama hati itu, kalau dalam bahasa Al-Quran disebut apa Pak? Hati itu qalbun. Terus yang kedua, sodar. Sodar ini fi sodrihi. Kalau ada ayat sodrun itu adalah nurul Islam. Jadi dada kita ada rongga yang kalau kemudian kita diam dan memfokuskan ke agama, itu namanya sodar. Hati juga namanya, itu nurul Islam, memunculkan cahaya Islam. Tetapi kalau kolbun itu memunculkan nurul iman. Jadi Bapak kalau imannya kuat itu karena ada di kolbunnya. Ini sodar Pak ya, ini sodar di dalamnya kolbun. Ya, di dalamnya kolbun. Kolbun ini nurul Islam, ini nurul iman. Di dalamnya itu ada fuad namanya. Fuad. Bukan fuad yang tukang yang khotbah di sini dan bisa bekam, bukan Pak Fuad itu namanya. Tapi fuad itu namanya adalah nurul ma'rifah. Sodar, kolbun, nih kolbun, dalamnya fuad. Fuad itu nurul ma'rifah. Dia akan memunculkan cahaya memahami tentang Allah, memahami tentang Rasulullah, memahami tentang petunjuk-petunjuk Allah. Fuad ini tidak mungkin untuk berkata bohong, tidak mungkin. Maka orang Jawa menyampaikan fuad itu adalah mata batin. Tambah ya orang Jawa itu gak iso le
nek cangkemmu iso salah, nek kupingmu iso salah, tetapi nek mata batinmu nggak iso bohong. Maksudnya itu fuad, itu nurul ma'rifah lah Pak. Mensikapi ujian itu yang kita tahu bentuk hati seperti itu, dan hati yang akan baik, kolbun salim itu karena ada nutrisinya yang diberikan oleh kita sendiri. Bapak, kalau nutrisinya itu yang paling gampang, kalau Bapak baca 3 kali setelah sholat, maka dosa seperti buih di lautan. Apa kok seperti? Sebesar buih di lautan. Kalau Bapak baca 3 kali setiap sholat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimat itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini nutrisi masuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini nutrisi jasad, tadi itu nutrisinya hati. Maka hati kita sudah mulai bagus. Tetapi ingat, ada penyakitnya hati itu. Salah satunya yang saya sampaikan Rabu kemarin, surat Al-A'raf 179. Kalimatnya Allah kan begini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Maka kalau kamu 3 itu tidak kamu laksanakan, ulaika kal an'am balhum adol, maka kamu seperti binatang ternak. Balhum adol, lebih sesat dari binatang ternak. Kamu punya hati tetapi tadi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Kamu punya telinga tetapi kamu tidak gunakan untuk mendengarkan. Kamu punya mata, kamu hanya nonton film-film Korea tetapi tidak nonton tentang masalah kebajikan. Ulaika kal an'am balhum adol, lebih bejat katanya Allah ketimbang binatang. Ulaika humul ghafilun, dan itu hati itu, mereka itu adalah orang yang lalai. Jadi lalai itu penyakit hati Bapak Ibu. Tidak hanya lalai di situ, 3 itu. Itu namanya penyakit hati. Lah, bagaimana kemudian mensikapi penyakit hati itu? Saya mengkalkulir daripada beberapa ayat Al-Quran itu tentang hati, tentang sodar, tentang kolbun, kemudian tentang fuad. Saya mencoba mengklasifikasi itu ada 4 cara mensikapi ujian yang diberikan Allah. Kita kan mesti diuji enak dan tidak enak. Maka sikap itu, yang pertama sikap kita adalah menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, ujian yang diberikan oleh Allah itu diterima oleh kita dengan ikhlas dan ridho. Jangan gemereneng. Apa gemereneng itu? Gerutu, jangan menggerutu. Diberi enak, ya alhamdulillah. Tidak diberi enak, ya kita ikhlas pada Allah untuk diganti yang enak. Namanya menerima. Yang kedua, menyadari diri. Kita ini siapa? Kita makhluk kan, makhluk yang lemah. Menyadari. Maka Pak, kalau kita dapat ujian, maka lisan ini berkata kepada Allah dengan perkataan begini, ya Allah, saya tahu bahwa apa yang kau berikan kepadaku ini adalah rencanamu yang terbaik. Itu namanya ridho dan menerima. Ya Allah, aku menerima apa yang kau berikan kepadaku itu, karena itu memang rencanamu.
Tetapi ya Allah, aku menyadari bahwa aku ini makhluk-Mu yang lemah. Sadari diri kita, jangan sombong kepada Allah. Aku menyadari ya Allah, kalau aku ini makhluk yang lemah, maka aku tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah untuk melalui dan menyelesaikan apa yang Kau rencanakan kepadaku. Hasbi Allah, hasbunallah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kalau kita dapat ujian seperti itu Pak, kita kepada Allah, ya Allah, saya terima apa yang Kau berikan kepadaku ini ya Allah, karena ini memang rencana-Mu yang Kau berikan kepadaku yang terbaik. Tetapi ya Allah, aku menyadari bahwa aku ini adalah makhluk-Mu yang lemah. Aku minta ya Allah, minta bantuan-Mu agar aku bisa melaluinya apa yang Kau berikan ini dengan baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hanya Engkau ya Allah sebagai penolong terbaik kepadaku ini. Itu namanya menerima dan menyadari diri. Pada waktu kita tidur, kita mungkin tidak enak badan, yaitu selain berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Jangan berikan kepadaku ya Allah untuk menyelesaikan ini. Aku hanya minta bantuan-Mu. Sama Pak, ketika Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub minta tidak disembuhkan enggak? Enggak. Hanya bilang, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, saya ini sakit ya Rabb. Sakit. Engkau beri aku penyakit, tapi Engkau adalah Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Tidak minta Pak, tidak minta sembuh. Ya. Tetapi hanya bilang Allah, kemudian menyembuhkan Ayub itu. Itu mensikapi tentang ujian. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi adalah menerima, dan kemudian yang kedua adalah menyadari kita untuk diri kita ini siapa. Yang ketiga, mendekat kepada Allah. Sekali lagi, mendekat kepada Allah itu dengan cara apa? Ketika besok kita mati, kita teriak enggak kepada Allah besok kalau mati? Setelah dikubur, teriak kan? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, kan begitu? Ya. Untuk apa? Aku tidak ingin banyak sholat, aku tidak ingin banyak puasa, aku ingin bersedekah. Paham? Kita itu besok teriak Pak, begitu mati teriak itu untuk bersedekah. Makanya banyak bersedekah mulai sekarang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak usah banyak-banyak sedekah itu, tapi harus terus menerus. 5.000 tiap hari itu lebih baik daripada Bapak Ibu menyerahkannya 100.000 tapi setahun sekali. 5.000 tiap hari itu yang terbaik. Dawam namanya. Dawam, mendekat kepada Allah. Terus kemudian yang keempat adalah meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Cara meminta yang terbaik itu tadi yang dibaca oleh imam itu. Imam ini pintar tadi. Surat apa itu, Pak Imam? Surat Al-Baqarah. Bapak, kalau Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah diawali Fatihah, ya toh? Awali Fatihah dulu, baru Bapak Ibu baca. Jadi begini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lantas Bapak Ibu teruskan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, sampai selesai. Itu awal doa. Jadi jangan langsung ibu berdoa, bapak berdoa tanpa diawali itu. Harus diawali itu. Maka doa itu karena terbebani kepada kita, permintaan kita kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita yang kita tidak bisa menanggungnya. Kan begitu kan? Maka doa tadi dibacakan imam itu, ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami ini lupa dan bersalah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau hukum kami ketika kami salah dan lupa. Jangan beri beban kami, ya Allah, yang tidak mampu kami memikulnya. Beban yang seperti engkau telah berikan ke orang-orang terdahulu. Itu permintaan, Pak. Hafal semua enggak kira-kira 2 ayat Al-Baqarah itu? Akhir 85 dan 285 dan 286. Betul. 285 dan 286. Kalau itu harus dibaca sebelum kita berdoa, itu baca. Setiap membaca itu di malam hari, Allah juga mengampuni dosanya. Coba. Hanya 2 ayat loh itu. Hanya 2 ayat. Lah, kalau kita malam hari sebelum tidur harus baca itu, ampunan Allah kepada kita. Pak, bacalah kemudian dengan mendekat kepada Allah. Boleh Bapak dimulai seperti imam tadi 284 ya, 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusihim aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Begitu ya? Dibaca dari situ tadi, Pak. Lah, boleh itu, tetapi yang paling wajib itu 285 dan 286. Harus hafal itu. Lah, itu salah satu untuk mensikapi ujian Allah. Yang keempat adalah meminta kepada Allah. Jangan hukum kami, Allah, kalau Nur Hasan ini salah. Kalau Nur Hasan lalai, jangan hukum, ya Allah. Kalaulah Nur Hasan ini minta kepadamu, ya Allah, jangan kemudian kau bebani yang kami tidak sanggup memikulnya. Seperti yang kau berikan ke orang-orang yang terdahulu itu, ya Allah, ampuni kami. Ampuni Nur Hasan ini, ya Allah. Maka air mata itu menetes. Pak, air mata yang menetes itu karena kita bersalah kepada Allah. Kita mengakui kalau kita salah dan kita bertaubat kepada Allah. Itu air mata yang paling dicintai oleh Allah. Ingat itu, air mata yang paling dicintai oleh Allah. Kita ngaku salah dan kemudian kita bertaubat. Air mata menetes, 1 kali menetes, dosa kita terampuni. Air mata yang juga dicintai oleh Allah adalah ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak mampu untuk mencegahnya, kita menangis karena kita tidak mampu. Allah menyukai tetesan air mata kita. Ini yang patut kita renungkan setiap saat bagi kita untuk dicintai oleh Allah.
cinta itu ada segala-galanya. Cinta itu akan melahirkan keakraban, cinta itu akan melahirkan pendekatan, cinta itu akan melahirkan kasih sayang. Semoga Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.